Halo semua, korupsi adalah hal yang paling membuat rusak tatanan diri sendiri sampai ke masyarakat. Seseorang yang sudah sampai ke tahap melakukan korupsi itu yang harus diwaspadai. Maka dari itu, di Universitas Mercu Buana membuat mata kuliah Kode Etik UMB di mana membahas mengenai integritas seseorang agar terhindar dari perilaku korupsi. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tindakan korupsi dan hubungannya dengan integritas seseorang. Saya izin share ya. Oke. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Lola Marcella. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 46118120084. Saat ini sedang menempuh pengajaran S1 Psikologi. Jadi pada video kali ini terdapat agenda yang akan saya bahas, yaitu yang pertama integritas, yang kedua tindakan korupsi, yang ketiga dampak korupsi, yang keempat pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Oke, berikut ini saya akan mulai dengan definisi integritas. Jadi definisi integritas dalam bahasa Latin adalah kata yang berasal dari integer. Ya, jadi artinya itu adalah utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Lalu dalam KBBI adalah suatu mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Dalam Kemenku, integritas adalah gambaran dari Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jadi definisi dari integritas itu adalah sebuah sifat yang ada dalam diri kita yang tercermin dari keutuhan tindakan yang konsisten antara ucapan dan keyakinan yang memancarkan kemampuan kewibawaan dan kejujuran. Jadi ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita tuh pasti melihatnya melalui dari tindakan kata-kata, keputusan, dan metode yang kita lakukan. Jadi itu akan mendapatkan hasil yang akan kita dapatkan juga. Analoginya, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisinya dari diri kita sendiri, hanya ada satu. Nah, kita tidak akan pernah meninggalkan bagian dari kita dalam kondisi yang lain karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, kita akan selalu menjadi diri kita sendiri sepanjang waktu. Itu adalah integritasnya. Jadi pentingnya integritas itu bukan cuma kehidupan sehari-hari, tapi juga diperlukan dalam dunia bisnis juga, dunia kerja, apapun aktivitas kita. Jadi dengan integritas itu berarti memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan dan kehormatan, juga kejujuran, elemen kunci yang menjadi konsep dari integritas. Oke. Ya, ini adalah mengenai penyebab tindakan korupsi. Di sini saya menganalisa bahwa tindakan korupsi itu ada bermacam-macam. Terdapat 3 tindakan korupsi, yaitu yang pertama petty corruption. Petty corruption itu adalah korupsi dalam skala kecil oleh
biasanya sih dipakai itu buat pejabat publik itu berinteraksi dengan masyarakat. Jadi untuk mengambil hatinya masyarakat lah istilahnya gitu. Jenis korupsinya itu seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan yang memutuskan pelayanan publik atau birokrasi. Nah, jadi ini adalah korupsi secara skala kecil. Ya, petty corruption dalam kesehariannya misalnya itu memberikan uang untuk misalkan mengurus surat-surat kependudukan agar lebih mudah. Itu adalah salah satu bentuk dari petty corruption. Terus di sini ada grand corruption. Nah, grand corruption ini biasa disebut sebagai korupsi kelas kakap. Korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Nah, jadi di Indonesia ini KPK di tahun 2011 sampai 2015 itu jadi ada 4 kriteria grand corruption. Yang pertama itu melibatkan pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang kedua itu melibatkan aparat penegak hukum. Yang ketiga itu berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Dan yang keempat, kejahatannya itu berlangsung sistematik dan terorganisir. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya juga pintar-pintar gitu. Nah, dalam grand corruption ini kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan yang melakukan step capture. Nah, step capture ini adalah korupsi sistematik yang terjadi ketika kepentingan swasta itu mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi salah satu contohnya itu adalah waktu pas korupsi proyek IKTP yang waktu pas tahun 2011 itu. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Lalu yang ketiga, political corruption. Nah, korupsi politik ini terjadi ketika mengambil keputusan politik yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Nah, ini bentuk-bentuknya nih ya, seperti penyuapan, perdagangan yang bisa berpengaruh ke dalam satu organisasi tersebut, jual beli suara pada saat pemilu, nepotisme, dan pembiayaan kampanye. Jadi biar mereka milih satu organisasi tersebut dengan memberikan uang. Nah, jadi seperti grand corruption, political corruption itu juga melibatkan orang-orang yang levelnya tinggi loh. Nah, dan levelnya tinggi itu biasa berada di pemerintahan, ya, dengan pengusaha tentunya, dengan upaya tuh mereka bisa bekerja sama lah, gitu, untuk saling menguntungkan. Padahal para pejabat ini kan mestinya mewakili rakyat ya untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka. Tapi ini istilahnya berkhianat loh. Political corruption ini juga sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif merangkap sebagai pengusaha. Mereka kemudian memanipulasi tuh institusi politik untuk mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural atau bahkan diabaikan. Juga dirancang sebagai kepentingan mereka doang. Nah, ini adalah contoh tindakan korupsi. Untuk yang petty corruption, nah ini gambarnya, jadi kayak pejabat menyuap masyarakat gitu, ya. Lalu di sini ada grand corruption yang tadi saya bilang, contohnya itu adalah waktu kasus tahun 2015, Setia Novanto ya mengkorupsi pengadaan IKTP. Dan lumayan kerugian negara itu 2,3 triliun. Ya, anggaran yang diambil itu 5,84. Yang dikembalikan cuma 250 miliar. Ya, jumlah tersangkanya itu
ada 7 orang, jadi nggak cuma sendiri doang, mereka berkomplot gitu. Nah lalu political corruption yang tadi saya bilang, contohnya adalah seperti ini. Pada saat menjelang pemilu biasanya tuh pilpres seperti itu ya, calon-calon legislatif ya itu mengkampanyekan diri dan juga sambil menyambi tuh memberikan uang kepada masyarakat dengan tujuan dan harapan mereka akan memilih masyarakat itu akan memilih mereka gitu. Nah, di sini terdapat penyebab korupsi juga ya. Penyebab korupsi itu ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal itu ada 3 kategori nih dari sisi individunya sendiri, yaitu aspek individu yang meliputi sifat tamak dan rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Nah, faktor internal ini merupakan faktor penyebab korupsi yang dimana datangnya dari diri sendiri. Ya. Lalu dari aspek sosial. Aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavior mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang sangat kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan menyalahgunakan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Jadi ini bisa menjadi suatu tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh keluarga. Nah, lalu dari faktor lingkungan juga dalam hal ini memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman kepada orang ketika ia menyalahgunakan kuasanya. Karena merasa lingkungan itu, oh saya dapat benefit juga nih dari korupsi si A, seperti itu. Nah, untuk faktor eksternal di sini ada 3 faktor ya. Mohon maaf ini seharusnya tidak ada untuk yang paling bawah. 3 faktor. Yang pertama itu adalah dari ekonomi. Pendapatan seseorang yang lebih kecil daripada pengeluaran bisa menyebabkan orang tersebut itu berpikir untuk mencari cara mendapatkan uang dengan instan. Jadi mereka akan melakukan korupsi. Nah, dari segi politis, aspek politis itu juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi, seperti kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan seperti yang tadi ya, pemilu. Jadi mereka akan melakukan apa saja tuh ya agar mereka bisa terpilih. Lalu dari sisi organisasi, kurangnya sikap keteladanan dari pimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, tidak ada terdukungnya sistem akuntabilitas yang baik, kelemahan pada sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan itu bisa berpengaruh terjadinya korupsi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak korupsi. Terdapat 5 dampak korupsi yang terjadi dari berbagai bidang ya. Bidang pertama itu dari bidang ekonomi. Jika dalam satu negara mempunyai tingkat korupsi yang tinggi dalam masyarakatnya, maka berefek juga pada rendahnya tingkat investasi asing yang akan menginvestasi di negara tersebut. Hal ini terjadi akibat investor tuh enggan masuk ke negara yang tingkat korupsinya tinggi. Ya iyalah ya, kalau tingkat korupsinya tinggi pasti negara-negara lain juga ngeri-ngeri juga gitu loh mau nanam saham uangnya di negara tersebut. Nah, dikutip dari buku Integritas Bisnis seri 3, dampak sosial korupsi itu juga bisa menambah